Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Video kali ini saya akan Al-Fakir akan membaca daftar, ini hasil rangkuman para ulama mazhab Syafi'i, daftar uzur sholat jamaah dan uzur sholat Jum'ah. Kalau di antara kita mempunyai sebagian dari uzur ini, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah dan boleh meninggalkan sholat Jum'ah. Tidak menjadi sebuah kriminal dalam hukum ahkam agama, tidak masuk dalam kategori kriminal, pelanggaran hukum ahkam agama. Karena tadi ada yang bertanya pada saya, kenapa saya akan bacakan ini. Tadi ada yang bertanya, netizen, di kolom komentar video sebelumnya, bagaimana Ustadz hukumnya kami meninggalkan sholat Jum'ah sudah 3 kali, apa 2 kali, apa 3 kali, disebabkan karena khawatir takut terhadap bahaya pandemi COVID-19, corona, virus penyakit yang sudah mewabah, dan mewabah bukan hanya di suatu negara tapi di beberapa negara. Jadi mendunia, mengancam keselamatan bukan hanya ratusan tapi ribuan umat manusia. Bolehkah meninggalkan sholat jamaah atau sholat Jum'ah karena alasan ini? Kita baca dulu ya, kita baca dulu bersama, semoga menjadi pemahaman bagi kita sehingga kita punya sandaran. Kita baca kitab Fathul Wahhab yang disusun oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Kitab ini populer di pesantren, dibacakan oleh kiai-kiai, oleh masyayikh untuk beberapa santrinya. Kita buka di halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Wa rukhasu tarkiha bi udhrin. Jadi ada beberapa rukhsah. Jadi rukhsahnya sholat jamaah dengan rukhsahnya sholat Jum'ah itu sama. Ini dalam fikih mazhab Syafi'i sama. Jadi siapa yang uzur sholat jamaah dengan uzur sholat Jum'ah sama. Jadi siapa yang mempunyai uzur sholat jamaah, maka sekaligus dia punya uzur untuk meninggalkan sholat Jum'ah, sama, uzurnya sama. Wa rukhasu tarkiha al jamaah bi uzrin amin aw khasin fala rukhsata bidunihi li khabar Ibn Hibban wal Hakim fi sahihayhima man sami'a an-nida'ah falam ya'tihi fala salata lahu ay kamilatun illa min uzrin. Jadi rukhsah bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah dan rukhsah bolehnya kita meninggalkan sholat Jum'ah itu harus berdasarkan uzur yang umum ataupun yang khusus. Fala rukhsata bidunihi. Kalau tanpa uzur ini kita tidak punya rukhsah, tidak punya dispensasi untuk bisa meninggalkan berjamaah, sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Berdasarkan hadis Ibn Hibban dan Al-Hakim dalam kedua kitab sahihnya, man sami'an nida'ah, siapa yang mendengarkan nida' falam ya'ti, namun dia tidak mendatanginya, mendengarkan panggilan tapi dia tidak datang, malas, fala sholata lahu ay kamilatun, maka sholatnya tidak sempurna baginya, illa min uzrin, kecuali punya uzur. Kecuali punya uzur. Kalau punya uzur nggak apa-apa, gak hadir sholat jamaah, tidak hadir sholat Jum'ah, tidak apa-apa. Wal uzru, uzurnya apa? Kama syaqqati matorin. Kama syaqqati matorin, seperti masyaqqah hujan. Hujannya deras sekali, sehingga seandainya maksa basah kuyup, maka kita boleh meninggal. Udah, nggak usah hadir jamaah, tidak usah hadir Jum'ah, nggak apa-apa. Bilailin au naharin, entah ini terjadi di waktu malam ataupun di waktu siang, sama saja. Litiba'i, karena ikut sunnah Nabi, rawahu syaikhan, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Waliballihi thawbah, seandainya kita berangkat, maksa berangkat, pakaian kita basah,
Pakaian kita basah, maka kita boleh meninggalkan sholat Jum'ah dan sholat jamaah karena masyaqqati matorin ini. Kemudian wasyiddati rihin bilailin, di suatu malam terjadi angin yang sangat kencang, li'azmi masyaqqatiha fih, sehingga untuk maksa hadir sholat maghrib dan isya untuk berjamaah di masjid atau musholla itu bahaya, khawatir bahaya, maka tidak apa-apa, nggak usah hadir, nggak apa-apa. Dunan nahar, tidak masuk kategori rukhsah ketika terjadi angin kencang di waktu siang. Nah, kalau terjadi angin kencang di waktu siang, itu tetap berangkat sholat jamaah, sholat Jum'ah ya berangkat. Kalau di waktu malam akan menjadi rukhsah, dispensasi untuk meninggalkan sholat jamaah. Qala fil muhimmat, dalam kitab al-muhimmat, penulis al-muhimmat berkata, wal muttajihu ilhaqu subhi bil lail fi dzalika. Subuh masuk dalam kategori rukhsah ini. Jadi ketika kita mau hadir sholat jamaah subuh ke masjid, ke musholat, terjadi angin kencang yang dikhawatirkan ini, wah bahaya ini, tidak usah hadir, nggak apa-apa, sholat di rumah berjamaah dengan istri atau sholat sendirian nggak apa-apa. Kemudian wasyiddati wahalin bi fathil ha'i 'alal masyhur, apa, bilailin aw naharin, apa itu, lumpur yang sangat luar biasa, misalnya di musim hujan. Jadi jalan-jalan itu lumpurnya luar biasa. Litalwis bil masyi fihi, sehingga ketika kita bitalwis litalwis, seandainya kita maksa berangkat untuk menghadiri sholat berjamaah atau menghadiri sholat Jum'ah, itu akan mengotori pakaiannya, mengotori tubuhnya, maka tidak usah hadir, nggak apa-apa. Kemudian wasyiddati harrin wasyiddati barodin bilailin aw naharin. Wasyiddati harrin, terjadi panas yang amat luar biasa misalnya, ini rukhsah juga, panas yang amat luar biasa, panasnya menyengat, seandainya maksa bahaya pada fisik tubuh kita, maka tidak menghadiri sholat berjamaah ataupun sholat Jum'ah ketika itu tidak apa-apa, karena sudah menjadi rukhsah, kondisinya sudah menjadi rukhsah, dispensasi untuk boleh meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Wasyiddati barodin bilailin aw naharin, di suatu malam ataupun hari terjadi lagi misalnya syiddati barodin, apa, bukan misalnya, syiddati barodin apa, dingin yang sangat luar biasa, dingin, seandainya maksa keluar, waduh, kata ahli medis yang jujur, ini bahaya, tubuh kamu bahaya kalau maksa keluar, dinginnya luar biasa, maka tidak usah hadir jamaah di masjid, tidak usah hadir sholat Jumat, nggak apa-apa ketika itu. Kenapa? Limasyaqqatil haraka fihima, kalau maksa keluar bahaya. Kemudian wasyiddati ju'in wasyiddati atshin, wasyiddati ju'in, sangat lapar, wasyiddati atshin, sangat haus, biqaidin zittuhu biqauli bihadarati ta'amin, di hadapannya sudah dihidangkan makanan, makulin yang siap dimakan, atau masyrubin atau minuman yang sudah siap diminum, li'annahuma hina idin yudhibanil khusyu'. Jadi ketika itu terjadi, saya kok sangat lapar ya, atau sangat haus, makanan sudah ada di depan, sudah siap dimakan, minuman sudah siap di depannya, sudah siap diminum, maka jangan berangkat sholat jemaah dulu, jangan langsung berangkat sholat Jum'ah, makan dulu, minum dulu. Kenapa? Karena ketika kita maksa dalam kondisi sangat lapar, sangat haus, padahal makanan, minuman sudah ada, maksa dalam keadaan seperti itu yudhibanil khusyu'ah, dapat menghilangkan khusyuk. Apa gunanya sholat kalau nggak khusyuk? Wali khabari sahih ini juga karena berdasarkan hadis Nabi, idza hadaral isya wa uqimatis shalah fabda'u bil isya. Ketika sudah sampai waktu isya dan sholat isya sudah akan dilaksanakan berjamaah, maka fabda'u bil isya, maka mulailah bergegaslah untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian lagi wali khabari muslimin, karena hadis Imam Muslim, la sholata bi hadrati ta'amin wa syiddatil ju'i awil arsyih. Jadi sholat itu tidak sempurna ketika kita dalam kondisi sangat lapar dan haus, sedangkan makanan dan minuman sudah siap ada di depan kita, tapi kita maksa aja, maka sholatnya tidak sempurna. Jadi makan dulu, minum dulu. Kenapa? Tughni anit tawqani. Kalau kita maksa dalam keadaan haus dan lapar, nanti kemampuan kita untuk sholat tuh
kekuatan kita, energi kita itu kurang maksimal, kurang sempurna, loyo, lemes, lunglai, gak bagus. Kemudian langsung wa masyaqqati maradin. Uzur berikutnya ialah masyaqqah, sakit, kondisi sakit, maka boleh meninggalkan sholat jamaah maupun sholat Jum'ah. Rawahul Bukhari. Bi ayyashuqqal khuruj ma'ahu kama syaqqatil matar. Jadi seandainya ia maksa keluar berangkat, maka dia akan menjadi masyaqqah, bahaya, akan mendapatkan dampak yang sangat negatif. Kama syaqqatil matar, sebagaimana masyaqqah hujan. Kemudian wa mudafa'ati hadasin min baulin aw ghaitin aw rihin. Dia itu kebelet kencing, kebelet buang air besar, atau kebelet ingin kentut, ingin mengeluarkan angin. Jangan ditahan. Itu namanya mudafa'atu hadasin, menahan hadas. Ditahan, kentutnya ditahan, kencingnya ditahan, padahal sudah sangat ingin keluar. Buang air besarnya ditahan, padahal sudah mulas perutnya, demi untuk sholat jamaah atau sholat Jum'ah. Nggak baik. Dalam kondisi seperti itu kita boleh meninggalkan sholat Jum'ah dan jamaah. Jadi harus buang dulu kencingnya, buang dulu air besarnya, keluarkan dulu. Begitu juga kentutnya, buang dulu. Setelah itu wudhu lagi. Itu didahulukan dulu. Kemudian wa khaufin ala ma'sumin, ini termasuk rukhsah juga. Khawatir atas sesuatu yang ia lindungi, min nafsin, baik dirinya, au ardin au haqqin lahu au liman yalzamuhu dzabbu anhu. Jiwanya, hartanya, harta bendanya, atau hak-hak miliknya, au liman yalzamuhu dzabbu anhu, atau hak milik orang yang menjadi tanggungan dia. Saya kalau maksa sholat jamaah, sholat Jum'ah, ini khawatir perkara berharga, maksum, perkara yang aku jaga seperti diri saya, harta benda saya, hak saya ini akan terancam. Maka boleh kita meninggalkan sholat Jum'ah, sholat jamaah. Ya termasuk ini. Kalau saya maksa keluar, nanti jiwa saya, diri saya terancam oleh pandemi ini, COVID-19, oleh pandemi Corona. Tubuh saya akan dimasuki virus, karena sekarang Corona dalam keadaan mewabah, dalam keadaan berjalan di mana-mana. Virusnya menyebar di mana-mana. Dinamis, penyebarannya dinamis. Maka diam saja di rumah tidak apa-apa, meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jum'ah tidak apa-apa, tidak masalah. Ini termasuk rukhsah. Ini masih panjang. Yang penting sudah terjawab tadi, yaitu wa khaufin ala ma'sumin min nafsin aw ardin aw haqqin lahu. Jadi khawatir terhadap mara bahaya akan menimpa pada sesuatu yang ia jaga, yang ia hargai, seperti dirinya, jiwanya, hartanya, dan hak-haknya. Ini termasuk rukhsah yang memperbolehkan kita meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Jadi diam di rumah, tidak keluar, meninggalkan sholat jamaah di masjid, meninggalkan sholat Jum'ah di masjid karena khawatir atas bahaya pandemi COVID-19, itu bukan sebuah kriminal dalam hukum ahkam agama. Karena menurut para ahli, ya harus begitu, harus diam di rumah. Kalau maksa keluar bahaya. Maka di sini dalam hukum ahkam termasuk rukhsah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.